mengapa selama ini hampir saya tidak pernah bisa menerima tamu untuk masuk ke ruangan saya. Karena di ruangan saya, baik di ruangan kantor itu kami hanya menemui di ruang tamu terbuka, karena itu juga kadang ada di atas, kadang saya temui di ruang mediasi yang ada transparan, kira-kira seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, Datuk, Nyai segenap yang hadir pada kesempatan siang hari ini, termasuk ada juga tamu dari Jambi, dari provinsi, dalam hal ini tim survei untuk bantuan rumah ibadah, kira-kira semacam itu. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita di siang hari ini. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan juga bersama-sama kita di siang yang berbahagia ini, yang agak lumayan teduh, tidak terlalu panas di siang hari ini, dan saya begitu bangga dengan Bapak Ibu sekalian. Kita ini frekuensinya agak sambung gitu ya. Jadi karena kita tadi break sholat duhur gitu kan, kita pas mulai setelah sholat duhur, jamaah dari masjid-masjid, perwakilan masjid-masjid yang ada, alhamdulillah bisa turut bergabung. Jadi waktunya pas waktunya kita sama-sama makan siang. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, acara ko sebetulnya idenya dari Pak Haji Isah Sohibur itu, yang rumah samping kok sebelah kanan kok ya. Karena beliau itu statusnya sebagai asisten daerah nomor 2 gitu. Dan di samping-samping beliau itu ada asisten 1, asisten 3. Jadi karena asisten 1 belum memulai acara macam kok, beliau tidak enak gitu kan. Makalah di atas namakan Mas Husen gitu. Jadi yang punya gawe kok Pak Haji Isah sebetulnya. Maka saya tunggu betul sampai beliau datang, baru kita acara sambutan kita mulai. Karena beliau sangat merasa kehilangan dengan adiknya anak berangkat yo, adik yang beda mak dan beda pak gitu ya. Beliau sangat ingin mengantarkan sayo, setidaknya dengan doa, dengan kebersamaan macam kong. Jadi beliaulah yang sebetulnya membimbing, mengarahkan dan menggandeng sayo selama di Batanghari ko. Selamat datang kepada bapak-bapak jamaah Masjid Baitus Salam Pasar Baru. Monggo Pak, silakan langsung saja Bapak. Itu dari Persatuan PKDP, perwakilan dari IKM, Ikatan Keluarga Minang. Alhamdulillah bisa hadir silaturahmi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf karena latar belakang saya memang tidak bisa dilepaskan. Seperti tadi saya bercanda dengan tim andalan kita ini yang menyiapkan Gus Munif dan kawan-kawan. Gus, coba kita buat hari ini karaoke-nya syariah. Salah satu karaoke syariah kok kalau duhur berhenti dulu kan gitu kan. Break sholat duhur, baru setelah sholat duhur kita mulai sama-sama. Jadi
frekuensinya malah ketemu sama-sama. Selamat datang Ibu Ketua PA Kuala Tungkal dan para yang mulia hakim-hakim PA Muara Budian serta dikawal oleh Bapak Panitra PA Muara Budian. Jadi sekaligus asistensi kepada kru PTSP yang sudah hadir sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa jiwa pesantren saya, mohon maaf bercerita barangkali ada yang terlewat. Saya lah sudah dipondokkan, dititipkan di pondok pesantren kok sejak kelas 2 SD. Kelas 1 masih bersama orang tua, tapi kelas 2 sudah dilepas. Kira-kira usia 7 tahun. Orang tua saya waktu itu kebetulan merantau agak jauh, sehingga saya dititipkan di Jawa, padahal saya sudah lahir di Bekasi. Lempar ke Jawa Tengah, lempar provinsi, kira-kira gitu. Kalau dari sini kira-kira dilempar ke Padang, kira-kira begitu sejarahnya. Jadi SD 5 tahun sampai sanawiyah aliyah. Jadi lengkaplah 11 tahun saya ditempa di sana. Setelah itu masuk ke perguruan tinggi, perkuliahan. Kadang masih juga ikut-ikut di pesantren, gitu. Meskipun pesantrennya pesantren simak gitu kan. Tapi saya merasa bahwa itulah dunia saya. Maka kalau tadi setelah kita jamaah udah waktunya makan siang, ya langsung makan siang. Tidak perlu terlalu protokoler, ganti kostum dulu gitu. Sholat kita langsung mulai saja. Dan memang nyatanya kita dari musola masjid, dan terima kasih para ulama kami tetap mengiringi meskipun pakai kain, pakai celana, ya tetap kita waktunya sholat kita sholat dulu. Dan ini sekaligus saya sampaikan kepada abang-abang yang dari provinsi yang mensurvei musola Al-Ikhlas di Komplek 14 Ko. Insya Allah kok memang musolanya hidup gitu ya, jamaahnya ada, karena jamaahnya ini purnawirawan. Jadi untuk waktu zuhur, asar tuh insya Allah tetap hidup. Beda dengan masjid-masjid yang lain barangkali agak berkurang karena waktunya masih pada dinas gitu. Kalau ini sudah lepas masa dinas, tetapi sesekali kadang tengok ke dusunnya, ada yang dusun terusan, ada yang dusun mata gual, ada yang dusun dan sebagainya, selat gitu ya. Pak Imam kok mana? Pemayung, gedong. Jadi musola itu lingkungan RT 12 itu tetap dimakmurkan, diisi oleh jamaah, dan insya Allah dari tahun ke tahun kita upayakan untuk terus ditingkatkan sarana prasarananya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama atas izin Allah, qadarullah kita bisa makan siang bersama di sini dengan tim survei bantuan rumah ibadah dari provinsi. Saya lanjutkan, jadi inilah saya mewakili dari kalangan santri yang saat ini kebetulan ada di lingkungan pengadilan. Memang pengadilan ini agak berbeda Bapak Ibu dengan pemerintahan gitu. Kalau pemerintahan Pak Haji Isahko eksekutif. Kalau saya termasuk kami yang ada di pengadilan agama ini rumpunnya yudikatif gitu. Jadi kalau dahulu ada Pak Usman Madi itu almarhum, itu di legislatif. Jadi kami di lembaga negara segala begitu mewakili dari latar belakang santri. Kalau kita tengok pemerintahan ini ya nampaknya banyak ya masjid musola yang mau disurvei ya Pak ya. Tapi meskipun banyak, kalau yang tengok lainnya lebar-lebar, luas-luas, yang ini tetap dipertimbangkan gitu. Kalau bisa yang di Bulian ini tambah lagi. Ini banyak pengurus-pengurus masjid juga yang hadir siang ini. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah hadir di acara KOM. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi saya mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, karena latar belakang saya ini
bukan dari keturunan pejabat pengadilan, kira-kira begitu. Kalau yang orang tuanya pejabat pengadilan kok kawan saya yang pakai kacamata kok. Itu saya kawan ayahnya dahulu gitu kan. Jadi saya tahu persis. Nah, saya ini lepas begitu gitu. Jadi saya dapat bimbingan dari senior saya Pak Haji Isa Solihuddin yang juga sama-sama santri gitu kan. Kalau dahulu ada tokoh-tokoh negara ini yang dari kalangan santri sebetulnya begitu. Wakil presiden sebelumnya Abah Yai Haji Ma'ruf Amin gitu kan. Dan bahkan pernah juga menduduki posisi presiden orang nomor 1 di Indonesia. Ini bukan masalah ego, tetapi ketika kita tidak punya semangat untuk itu, nanti kalau diambil yang lain kita baru merasa. Yang kita rasakan saat ini, kita punya wapres anak muda. Ya. Ketika itu saya jadi semakin percaya diri. Saya dulu jadi pimpinan tidak terlalu percaya gitu, karena masih kurang pede gitu. Saya masih terlalu muda untuk menjadi pimpinan pengadilan. Tapi ternyata sekarang ada orang nomor 2 wakil presiden itu dari yang lebih muda dari saya. Jadi saya sekarang harus lebih semangat lagi dan saya mengajak rekan-rekan terutama hakim-hakim muda yang insya Allah dalam 4-5 tahun ke depan itu juga akan sampai ke level pimpinan, bisa dipersiapkan lebih matang lagi sehingga tidak bermaksud meninggalkan dunia tawadhu, dunia unggah-ungguh, tetapi kita ingin memberikan pengabdian yang lebih maksimal untuk lembaga kita tercinta. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Asisten Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan, beliau Bapak Haji Isa Solihuddin yang telah menginisiasi acara ini. Kami kok sama-sama jarum super. Apa jarum super kok? Padahal Haji Isa nggak ngerokok gitu. Jarum super kok jarang di rumah, suka pergi. Jadi karena semacam itu siklusnya, kami tidak ada orang rumah kami. Jadi kami yang tinggal di komplek ini mohon maaf apabila tidak pernah menjamu Bapak Ibu sekalian di rumah kami. Bahkan coba kami mohon kesaksian dari warga di sini ya. Siapa yang pernah masuk rumah saya kok? Masuk pintu rumahku. Selama saya di sini 2 tahun. Saya hampir pastikan sangat tidak ada, ya kan begitu. Bahkan Pak Yusuf dari Kabid Aset itu, bagian aset, hanya nanam patok itu di halaman B. Ini saya izin menjelaskan sedikit bahwa pejabat pengadilan, baik itu hakim, panitera maupun jurusita, itu sangat dibatasi untuk bertemu dengan masyarakat. Kalau bertemu bisa difasilitasi di kantor, tapi namanya di ruang terbuka, ruang tamu terbuka, yang tidak ada di ruangan khusus tertutup. Begitupun saya di sini, bapak terutama para jamaah, ibu-ibu juga menyaksikan. Kalau orang akan berurusan dengan saya kok, suruh temui di musola belakang. Nah, jadi kita ajak ngobrol sama-sama. Kalau ada kesulitan masalah apa, ya didengar sama-sama. Jadi tidak ada hal yang saya rahasiakan, hengki-pengki kalau bahasanya sana ya. Jadi ini tolong bahwa ini menjadi testimoni Bapak Ibu sekalian bahwa saya meskipun hidup di tengah-tengah masyarakat seperti ini, saya hampir dikatakan tidak pernah terima tamu masuk ke rumah saya. Karena apa? Ya, salah satunya tidak ada yang akan bikinkan air ya di dalam itu. Kami tidak ada kompor di rumah ya, tidak ada yang bisa disajikan. Tapi yang paling inti sebetulnya tidak boleh ada pembicaraan-pembicaraan yang deal-deal untuk urusan perkara dengan hakim atau ketua pengadilan. Jadi ini menjadi permakluman Bapak Ibu sekalian mengapa selama ini hampir saya tidak pernah bisa menerima tamu untuk masuk ke ruangan saya. Karena di ruangan saya, baik di ruangan kantor itu
kami hanya menemui di ruang tamu terbuka, karena itu juga kadang ada di atas, kadang saya temui di ruang mediasi yang ada transparan, kira-kira seperti itu. Oleh karenanya ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, kita dalam menyelesaikan kalau ada urusan, insya Allah semua akan kita tangani sesuai dengan prosedurnya. Nah, apapun, termasuk kalau urusan pemerintahan dengan Pak Haji Isa Shahibur Ridho, itu udahlah, tidak perlu minta kekhususan, kira-kira begitu. Insya Allah kalau minta informasi akan diberikan informasi sesuai dengan SOP, standar operasi dan prosedur, tanpa harus ada pesanan-pesanan khusus. Ingin paling cepat, ingin dipermudah, ingin tidak ada. Kami di sini benar-benar melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan pelayanan publik yang seharusnya. Ini saya kira menjadi kampanye integritas, ya. Meskipun saya akan meninggalkan Pengadilan Agama Muara Mulia, tetap integritas harus senantiasa dipegang erat oleh pejabat pengadilan dimanapun bertugas. Demikian, saya ingin memberikan kesempatan dahulu kepada sahabat saya, apabila barangkali ingin memberikan sambutannya, karena beliau akan melanjutkan agenda-agenda berikutnya. Jadi mohon maaf saya mendahului baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tetua-tetua kami. Baik, nanti akan dilanjutkan, kita santai saja, nanti diselingi dengan musik juga boleh. Nanti kita saya akan juga memberikan lanjutannya nanti. Demikian untuk sesi pertama ini, saya lihat sudah selesai makan siangnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kalau nak foto nanti kita foto sama-sama di sini gantian, ya, bergantian bagi yang belum foto. Insya Allah kita sesuaikan juga dengan agenda kita semua. Terima kasih jamaah dari Masjid Istiqomah, jamaah dari Masjid Rahmatullah, jamaah dari Masjid Baitus Salam, jamaah dari Masjid Al-Falah, dan semua mohon maaf apabila barangkali ada yang terlewat dari saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.